wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menyempatkan waktu untuk hadir kemari untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya kita akan berdoa agar diberikan kelancaran dalam menjalankan kegiatan hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, saya panggilnya teman-teman saja ya. Teman-teman, tadi saya menyebutkan kita akan melaksanakan kegiatan apa hari ini? Konseling kelompok. Oke, adakah yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Oke, belum. Jadi, konseling kelompok adalah suatu proses antar individu yang dinamis dengan memanfaatkan yang terfokus pada pikiran dan juga tingkah laku, di mana ini nanti akan didasari dan dibina dalam suatu kelompok. Jadi, dimanfaatkan untuk penerimaan serta pemahaman diri menjadi lebih baik lagi, gitu. Nah, dari pengertian yang sudah saya jelaskan, adakah teman-teman yang tahu tujuan dari konseling kelompok itu apa? Nggak tahu. Kalau secara umumnya menambah teman. Oke. Gini teman-teman, di sini kan kita akan melaksanakan konseling kelompok. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi ungkapkan aja pendapat kalian. Tadi masnya mengacungkan tangan. Apa mas? Tujuannya ya untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Ada lagi? Bertukar pikiran, melatih public speaking. Ada lagi? Oke, benar sekali teman-teman sudah pintar menganalisis. Jadi tujuan dari konseling kelompok yaitu menambah relasi, melatih public speaking, keberanian, menambah ilmu, wawasan. Tentunya apa? Bisa menerima dan memahami diri sendiri. Oke. Kita akan melaksanakan konseling kelompok. Teman-teman nanti bisa mengacungkan tangan seperti ini apabila berpendapat, bertanya, ataupun menyalurkan ide. Seperti itu ya. Oke. Nah, di dalam konseling kelompok ini ada asas-asas yang harus kita laksanakan. Apa saja asas-asasnya? Yang pertama, asas kesukarelaan. Teman-teman tadi datang ke sini secara sukarela apa kepaksa? Sukarela. Oke, berarti sudah dilaksanakan ya. Yang kedua, asas keterbukaan. Seperti yang saya katakan tadi, apabila teman-teman ingin berpendapat, mengeluarkan ide atau bertanya, bisa langsung diungkapkan saja, tidak usah ditutup-tutupi gitu. Terus yang ketiga, di sini ada asas kenormatifan. Apa toh asas kenormatifan itu? Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan dan juga norma-norma. Yang keempat ada asas kekinian. Jadi kita itu membahas masalah yang sedang trending, yang sedang hangat-hangatnya. Yang kelima di sini ada asas apa? Kegiatan. Jadi kita akan membahas suatu permasalahan sampai akar-akarnya ya. Cari permasalahannya itu apa? Kita tuntaskan. Yang terakhir ada asas benar, kerahasiaan. Jadi minta tolong kepada teman-teman semua nanti setelah melaksanakan konseling kelompok ini, minta tolong jangan sampai orang lain itu tahu apa yang sedang kita bahas hari ini. Nah, untuk itu saya ingin teman-teman mengucapkan ikrar dulu. Apa itu ikrar? Ada yang tahu? Janji. Ya, benar. Sumpah, ya benar. Oke, teman-teman bisa menirukan kata-kata saya ya. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup bersedia menerima, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala bentuk data atau keterangan yang saya terima baik dari diri saya atau orang lain, yaitu data atau keterangan yang layak atau tidak layak diketahui
Diketahui oleh orang lain. oleh orang lain. Oke, terima kasih sudah mengucapkan ikrarnya. Saya berharap teman-teman bisa menepati janjinya gitu ya. Teman-teman, kita mau melaksanakan konseling kelompok berapa menit? 30. Satu jam. Berapa? 10 menit. Oke, sepakat 30 menit saja ya. Iya. Nah, ini udah pada kenal kan? Belum. Ya sudah, kalau gitu kita perkenalan dulu. Tapi perkenalnya itu kita pakai game ya. Ya, gamenya mudah kok. Ini saya mulai dari saya dulu ya. Aku adalah buah. Aku berasa asam dan manis, kadang berwarna kuning, kadang berwarna hijau. Aku berbentuk bintang. Siapakah aku? Singkong. Lili, benar. Nama saya adalah Maulana, saya dari Blora. Silakan Mas dilanjut. Pakai nama gue. Iya. Aku berwarna merah, berbentuk bulat dan memiliki kayak rambut gitu. Kayak rambut. Rambutnya biasa gitu, Mas. Biasanya buahnya itu musiman. Warna merah, warna kuning, rasanya manis. Buahnya dalamnya warnanya apa? Putih terus ada bijinya. Oh. Oh, kenalkan nama saya Syaruna Amri, bisa dipanggil Amri. Saya dari Jepara. Angga, enggak? Saya buah yang memiliki kulit, dalamnya lembut, ada bijinya, baunya itu sangat menyengat. Wangi sangat. Apa Mbak tadi sudah menjawab Mbak? Dulu ya? Sawo. Apa? Ya emang dulu ya. Baunya menyengat gitu. Perkenalkan, nama saya Naharul Mutmainah, biasa dipanggil Arul. Arul. Asal saya dari Pati. Oh, Pati. Iya. Aku berwarna hijau. Kulitnya berwarna hijau tua, dalamnya hijau muda. Aku tahu. Rasanya tuh gambar sering di jus pakai susu. Melon. Aku Aku tahu. tahu. Tapi memang dari Fatima asal dari Pati. Mbak Fatima. Oh iya. Aku berbentuk panjang. Wih. Terong tuh ya. Sayur. Ayo. Aku berbentuk panjang, berwarna kuning. Rasanya manis. Pisang. Oh, bisa. Perkenalkan, nama saya Presentasi Samsiara Devi dari Purwodadi. Masih? Aku berbentuk lingkaran kecil-kecil. Aku banyak. Aku bergerombol. Warna saya ungu. Aku manis. Wow. Ada yang tahu aku? Oke, nama saya Zen Aditya Norindo. Gimana Mas? Agak keras sedikit ya? Oke, nama saya Zen Aditya Norindo dari Rejosari Kepangan Dawe Kudus. Kudus. Panggilannya apa Mas? Mas Setia. Mas Satya. Oh, tapi orangnya setia gak ya? Ya. Iya. Setia. Mbak. Saya buah yang berbentuk bulat, Mbak warna. agak maju sedikit nggak kelihatan saya? Di sana. Saya buah berbentuk bulat, warnanya orange, bisa hijau. Jeruk. Iya benar. Gercep ya Mas. Perkenalkan, nama saya Nova Yasmin Madani, saya dipanggil Nova, asal dari Pati. Saya berbentuk agak nggak oval sih, kayak ya panjang ya oval. Panjang nggak jauh. Ya kayak gitu. Terus biasanya kalau belum matang itu rasanya asem,
Kalau Crazy. matang rasanya manis, dalamnya ada bijinya, biasanya di jus, biasanya dirujak. Timun. Lonjong kan? Apa? Enggak, biasanya enggak terlalu lonjong sih. Enggak lonjong. Biasanya ibu-ibu mau Mangga. mangga. Oh, mangga. Perkenalkan, nama saya Nandita Pratiwi, bisa dipanggil Tiwi. Alamat saya di Kudus. Saya berwarna merah. Indik-indik. Ada bintik-bintiknya. Saya mempunyai topi berwarna hijau. Perkenalkan, dan stability tadi mas. Kenalkan, nama saya Putri Rentaningsih, biasa dipanggil Rere. Rere. Saya dari Jepara. Oh, Jepara. Tetangga sama Mas Amri. Enggak tahu, Mbak. Enggak tahu. Beda. Kota ya. Oke, sudah kenal semua ya teman-teman. Kita akan melaksanakan konseling kelompok. Ini kira-kira teman-teman sudah siap apa belum? Siap ya. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa mengungkapkan satu permasalahan teman-teman. Nanti kita akan pilih masalah siapa yang akan kita bahas. Bisa dari Mas yang pakai baju batik dulu, Mas Setia. Iya. Saya kan ini kelas semester 4 kok. Ya. Semester 4. Ada apa dengan semester 4, Mas? Apakah kesulitan atau merasa pilih jurusan atau gimana? Kok kayaknya Mas Setia bingung ini ya? Berat tuh masalahnya. Bingung Bu, antara saya dulunya pengen tes masuk kepolisian. Iya. Niat saya masuk kuliah itu saya mau buat ngisi waktu luang aja gitu loh, tapi saya masih fokus ke saya pengen masuk ke kepolisiannya gitu. Saya bingung, ini kan semester 4 mau masuk semester akhir, tapi saya masih punya keinginan masuk Pengen ke polisian. polisian. Oh gitu. Oke. Bingung tuh masih seperti itu. Kalau Mbak iya Mbak Nova ya? Kan saya ini semester baru ya, berkelas juga. Nah, saya tuh susah untuk bergaul sama teman-teman. Teman-teman saya tuh kayak circle-nya tuh beda-beda gitu loh. Saya tuh bingung kalau mau milih circle sini apa sini. Terus kayak saya tuh ya jarang gabung gitu loh Bu, soalnya saya tuh biar insecure sama kayak gitu loh gitu. Kalau Mbak Tiwi, iya Mbak Tiwi. Gini, kan saya tuh kayak disuruh harus mandiri gitu loh. Kan orang tua saya kan kerjanya kan di luar kota ya. Dan saya di sini cuma sama kakak. Saya dituntut untuk selalu mandiri. Cuma saya tuh dari dulu tuh belum bisa, kayak dari SMP kan udah ditinggal. Terus SMP kan belum bisa ngapa-ngapain ya. Kayak nyuci, masak kan belum bisa. Saya tuh dituntut kalau kamu tuh harus bisa soalnya kamu perempuan, tapi saya bingung belum bisa mengaplikasikannya di diri saya dan keseharian saya. Sekarang Mbak Tiwi kelas berapa? Saya kelas SMK mau lulus Bu. Oh, berarti kelas 12. 12. Kalau Mbak Saya itu Bu, saya kan ini kuliah semester 4. Dan saya itu mempunyai mantan pacar itu satu kelas Bu. Terus saya tidak bisa move on dari dia Bu. Lah saya kalau masuk kelas itu biasanya itu keingat terus gitu Bu. Jadinya saya agak kayak masuk itu dangtek gitu loh. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang juga. Kalau besar disari dam teh. Itu Bu, saya jadi bingung. berarti pengaruh sama kuliahnya ya? Iya, dan mantan saya itu masuk terus Bu. Jadi saya kan nggak bisa menghindarinya. Gitu.
Kalau Mas Amri? Kalau saya itu bingung membagi waktu. Saya itu kan kuliah semester 4, tapi saya juga kerja jadi ojek online, di Shopee Food. Kadang pas kuliah itu ini Bu, pas kuliah itu ada orderan banyak gitu, tapi nggak saya ambil karena kan kuliah kan. Iya. Tapi pas selesai kuliah itu jarang gitu ada orderan gitu. Kan sudah sore ya, sore menjelang malam itu jarang gitu, paling satu dua. Kalau pagi hari itu Banyak. banyak sekali. Nah, saya bingung, saya harus bolos kuliah buat ngambil orderan itu, sedangkan kan saya juga butuh uang. Nah, saya itu bingung, kadang resah juga. Mbak Narun? Siapa tadi? Mbak Arul lupa Oh iya, Mbak Arul. Saya tuh bingung Bu. Saya kan ini semester akhir ya Bu ya. Nah kemarin tuh saya ditinggal pacar saya menikah. Saya bingung Bu, ngerjain tugas-tugas juga nggak fokus. Ya itu karena kepikiran jadi ya tugas kadang ya nggak saya kerjain karena cewek ya, bukan kadang bad mood gitu, nggak ngerjain tugas, rebahan gitu. Ya pokoknya saya tuh bingung gitu loh Bu, mau gimana. Soalnya kan saya semester akhir ya, gara-gara pacar saya menikah itu meninggal saya. Sabar. Kalau Mbak E? Kalau saya itu hampir sama-sama Mas Amri karena berusaha sama waktu, jadi ya antara kuliah sama kerja ya bingung mau bagi waktunya. Setelah saya mengenal dunia kerja ya saya suka di dunia kerja karena kan pegang uang sendiri gitu. Driver apa? Shopee Food juga kayak? Beda, saya driver mobil Bu. Berarti yang mobil itu ya? Iya. Gokar. Iya. Mbak E? Dan saya kan masih semester 4. Saya tuh kadang Mbak agak sedikit, maaf ya, telinga saya agak kurang gitu loh kedengarannya. Ini kan saya kan semester 4 ya Bu. Nah saya tuh sudah buat setah hati buat cowok, yang ada cowok yang deketin pasti saya nggak bisa buka hati gitu. Masalah hati. Iya, oke. Jadi teman-teman semua sudah mengungkapkan semua masalahnya. Dari beberapa permasalahan teman-teman ini, kita mau ngebahas masalah siapa dulu ini? Masalahnya siapa namanya? Aduh, Kayaknya kok seru. maksudnya kita kan yang di bawahnya Mbak Arul kan pengen tahu juga masalah itu solusi kalau Baru lebih sepuh menjenjang lebih tinggi mau nikah. Iya, itu gimana? Berarti kita bahas masalahnya Mbak Arul dulu ya. Apa tadi masalahnya? Ditinggal Tinggal nikah. pacar menikah Bu. Oke. Nikahnya sama Mbak Arul. Dah, show saya ditinggal kok. Tiga. Jadi teman-teman nanti bisa memberikan pendapat atau memberikan pandangan, bertanya-tanya kepada Mbak Arul mengenai permasalahan Mbak Arul ini. Tapi sebelumnya saya mau tanya sama Mbak Arul. Nanti bisa disambung sama teman-teman ya. Mbak Arul ini pacarannya sudah berapa lama Mbak? Sudah lama Bu, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Sekarang Mbak Arul semester berapa? Semester akhir ini. Semester akhir. Berarti skripsi ya? 11. Apa? Saya ada mahasiswa abadi Pak, nggak mau saya Mas. Pacaran berapa tahun? 3 tahun. Ngapain aja? Nyicil mobil Mas. Iya. Kalau apa alasannya kok ditinggal itu kenapa? Orang nggak dikasih kepastian atau langsung ditinggal aja gitu? Ya langsung ditinggal Mas, katanya dia itu sudah dijodohin sama orang. Oh. Tuh. Berarti kamu belum dikenali sama orang tua dalam 3 tahun itu? Ya, udah berapa kali deh? 2-3 kali udah main ke rumah, tapi ya emang gitu. Dalam 3 tahun Iya. cuma 3 kali. Iya Mbak, soalnya kan rumahnya juga luar kota, jadi Orang mana? maka saya orang Semarang.
orang Semarang. Iya. Mungkin di Semarang itu cewek-ceweknya cantik. Keputusan semuanya sih beda sama saya gitu. Berarti pindah hati gitu Mbak. Iya. Kok bisa ya? Udah jalin hubungan bertahun-tahun tapi dia segampang itu meninggal saja. Itu kenal ceweknya udah lama apa baru-baru? Ya saya nggak tahu Mbak, kan soalnya dijodohin. itu dijodohin orang tuanya dia. Langsung. Iya. Saya juga nggak tahu alasan pasti dia ya. Tapi karena dia itu dijodohin sama anaknya bos bapaknya. Berarti terus mantannya Mbak itu kerja apa? Mantan saya, Ikut bosnya itu. dia yang kerja di calon Bapaknya pacarnya masuk. gimana Mas? Gimana? Bapaknya mantannya Mbak E itu kerja di bapaknya yang Bosnya. Yang mau dijodohin gitu. Ya. Nah, pada saya itu kerjanya di bank. Bang. Bang tidak. Enggak Mas, Bank Mandiri. Oh. Telet bank. Iya. Nah itu Mbak Naharul itu kenalnya sama pacarnya, maksudnya mantannya Mbak Naharul itu gimana? Kenalnya. Awal kenal. Kan jauh Mbak, Semarang Pati. Awal kenalnya dikenalin sama teman saya Mas. Ya dari teman ke teman gitu. Kok cocok. Tapi sekarang udah bukan. Terus Mbak Naharul itu apa namanya? Gimana sih ceritanya dan kok bisa Mbak Naharul tahu mantannya Mbak Naharul ini apa ninggal Mbak Naharul malah nikah sama orang lain? Kan saya kan LDR ya Bu ya. Ya kan apa namanya hubungan cuma lewat HP. Nah waktu itu hari apa gitu saya lupa. Nah apa minggu depannya itu saya itu mau ke sana gitu loh, ke Semarang buat datangin dia gitu. Nah dia tuh bilang udah nggak usah kesini. Nah aku tak tanya Bu kenapa kok nggak boleh. Terus dia bilang udah ya kita udah nggak usah ada hubungan lagi. Aku udah dijodohin sama orang tua aku. Nah aku kan sebagai wanita kan bilang gini ya Bu ya, loh kok kamu segampang itu sih kayak menerima perjodohan itu yang berjuang sama kamu loh aku. Tapi ya aku cuma bisa apa nemenin ya cuma lewat DP itu aku orang LDR. Ya dia tuh bilang gini, ya saya itu nurut sama orang tua saya juga diberikan dari ibu saya, jadi saya ya tidak bisa apa-apa, saya cuma bisa nurut itu katanya itu. Nah itu Mbak Naharul kapan waktu ketemuannya sama pacarnya Mbak Naharul? Terakhir kapan? Enggak, katanya kan kerjanya kan di teller, otomatis kan kalau hari libur itu kan Sabtu Minggu apa Minggu aja? Sabtu Minggu. Berarti itu pacarnya Mbak Naharul ke Pati atau Mbak Pati jemput saya terus diajak ke sana. Wah, kayak kernet bis ya. Tapi gimana kalau nggak gitu ya ketemu susah ya Bu ya. Iya. Oke, bisa ditanggapi teman-teman. Gimana pandangan teman-teman mengenai masalahnya Mbak Naharul ini? Gimana Ibu? Kalau emang dari laki-lakinya nggak ada apa perjuangannya gitu loh Bu. Nah nggak ada effortnya buat jalanin hubungan lagi sama Mbak Maul ya buat Mbak aku ya. Perjuangannya Iya. Ya, mungkin dari pihak laki-laki juga mungkin terpaksa meninggalkan Mbak Arul karena menuruti kemauan orang tua, tidak bisa membantah ke orang tua. Terus gimana ya? Kan rencana orang tua kan pasti baik ya buat anaknya. Iya. Mungkin cara mantannya menyampaikan ini ke Mbak Arul itu secara salah, maksudnya bukan dengan omongan yang baik-baik gitu, langsung meninggalkan aja. Mbak Arul dalam 3 tahun itu Mbak Arul sudah ada planning untuk ke jenjang yang lebih serius gak sama yang mantannya Mbak itu? Iya sudah. Makanya kalau namanya
dia udah punya apa sih, nggak tahu namanya, aku lupa pokoknya. Dalam jangka waktu kurang lebih 5 bulan itu bakal kenalan sama saya gitu. Ini berarti orang tuanya Mbak Arul itu udah tahu apa belum? Sudah kenal juga sama orang tuanya. Nah, lalu reaksi dari orang tua Mbak Arul gimana? Ya kaget, terus juga gak nyangka gitu lah Bu, orang udah hubungan 3 tahun gitu lah. Tapi ya gimana lagi, orang yang memutuskan hubungan kan dari pihak sana gitu lah. Ya bukan terpaksa tapi ya udah dijelasin aja emang. Belum Iya, jodohnya. dia benar pilih yang mana kok gitu. Berarti tetap ada apa namanya? Putus baik-baik. Apa sih namanya? Ya seperti itu. Maksudnya dari orang tua Mbak Arul ini loh sama keluarganya sini itu baik-baik atau Tidak ada komunikasi. nggak ada komunikasi? Ya keluarga saya cuma bisa yaudah nggak usah dipaksa gitu. Ini kan Mbak Naharul kan katanya semester akhir ya skripsi. Berarti ini tetap mengganggu skripsinya Mbak Naharul. Sangat mengganggu. Gimana ya Bu, soal skripsi saya kan saya juga dituntut orang tua saya cepat lulus gitu lah Bu. Nah saya tuh juga terganggu dalam hal itu. Mbak Naru tuh biar semangat belajar biasanya tuh apa? Buat apa? Melakukan Ngapain apa? dan melakukan apa? Dengerin musik apa gimana? Kebiasaannya. Biar lebih semangat. Kebiasaanku biar semangat ya. Semangatin ayam. Udah punya yang sekarang fokus pasti makan. Tidur. Iya makan Mbak, bener emang paling semangat. Belajarnya sama nyemil. Iya, lebih kayak gitu loh kalau sama nyemil gitu. Itu kan kalau pas sebelum putus. Nah, ini kan namanya ngapain juga patah hati lah, ngapa-ngapain males. Mungkin sedikit masukan ya Mbak, mungkin Mbak Arul bisa lebih deket lagi sama keluarga, minta support sama keluarga, minta semangatnya, minta doanya, terus sekali-kali pergi jalan-jalan Mbak, entah sama keluarga, entah sama ngajak teman-teman, ajak jalan-jalan dong kemana gitu, biar pikirannya itu lebih fresh gitu loh, bisa move on sedikit, meskipun nggak langsung ya sedikit demi sedikit gitu Mbak. Saya setuju dengan Mas Afi. Kalau boleh tahu Mbak Arul, selama putus ya, bisa dikatakan putus sama pacarnya sampai sekarang udah berapa bulan? terus sih Mas. Baru 2 bulan. Selama 2 bulan itu belum bisa melupakan. Yo, udah segampang itu lah Mas. 3 tahun. Dan selama 2 bulan itu Mbak Arul belum kayak deket-deket sama cowok atau berusaha mencari pengganti kayak gitu? Belum. Berarti belum bisa membuka hati gitu ya. Tapi ada yang beberapa orang yang coba mendekati Mbak Arul. Ya mungkin ada, tapi dari saya sendiri emang belum tertarik dengan hal tersebut. Bagus itu Mbak, nggak usah terlalu buka hati buat cowok lagi. Mungkin nanti kalau ketiga nanti malah tambah trauma gimana. Mungkin jangan membuka hati Nah, dulu jangan. gitu ya maksudnya Mas Amri ya. Selama belum bisa melupakan, jangan membuka hati dulu. Untuk buru-buru ikuti prosesnya. Fatimah itu pengalaman. Mbak Arul itu jurusan apa Mbak? Kuliahnya? Jurusan Pertanian. Pertanian kan malah berhubungan langsung dengan alam kan. Nah, bisa dicoba itu. Pergi-pergi dulu, refreshing sambil sedikit demi sedikit nyicil lah skripsianya, meskipun saya belum rasain yang namanya skripsi juga, saya hanya bisa ngomong sedikit-sedikit lah. Gitu ya Mbak. Jadi Mbak Arul mungkin bisa fokus pada skripsi Mbak Arul dulu. Yang ninggalin Mbak Arul tuh udah biarin aja gitu. Maksudnya buktikan kalau Mbak Arul itu
bisa jadi orang sukses, bisa lulus cepat, bisa buat orang tua bangga. Jadi apa, dia yang ninggalin juga merasa menyesal gitu, mungkin seperti itu ya. Oke, dari pendapat ataupun pertanyaan teman-teman ini, apakah bisa diterima Mbak Arul? Iya, Bisa. akan mencoba saran dari guru. Nah, jangan hanya dicoba saja ya, tapi tetap dilakukan tenang loh ya. Oke, selain mencoba ini, apa sih planning yang akan Mbak Naru lakukan selain dari ini, masukan dari teman-teman ini? Ya, planning utama saya itu belum menyelesaikan skripsi saya. Skripsi. Oke, bagus sekali gitu. Ini kok pada diem aja, kenapa? Ikut sedih atau Terbawa suasana. Bingung juga mau ngomong apa soalnya belum pernah merasakan. Iya, gitu ya. Masih kecil-kecil sih. Apalagi Mbak ini masih kelas Ya, 12. pasti. Terlalu jauh untuk membahas. Atau lulus mau langsung nikah, Mbak? Ya udah, kita ngegame aja biar seru, biar semangat lagi, biar gak kebawa suasananya Mbak Harul, oke ya? Arul. Iya, Mbak Arul maksudnya. Aku Oh, mau nggak ngegame? Mau. Oke, gamenya itu turun naik ya. Gamenya itu turun naik. Talinya dilurkan gini dulu dong. Talinya dilur gini. Ini satu aja, satu nggak apa-apa. Oke, nggak boleh cerai ya. Nanti saya ngasih aba-aba. Kalau naik berarti tangannya diangkat. Kalau turun, turun. Ya. Mas Setia tadi mandi nggak? Hah? Mandi nggak? nanti. Soalnya baunya sampai ke sini. Berarti yang sebelahnya itu. Oke, tanya dulu gini ya. Ya. Saya ngasih aba-aba, kalau naik berarti naik, kalau turun berarti Turun. Udah siap? Siap. Siap ya. Enggak usah, segini aja. Turunnya seberapa gini? Iya. Segini. Sampai lantai satu. Bilang turun. Udah ya, siap apa belum? Turun naik. Ya, kita tinggal turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, 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 turun. Kita tinggal turun naik, 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 turun naik, naik, turun naik. Udah, pernah dulu. Ya. Lebih seru kalau kebalikannya. Kebalikan gimana maksudnya? Kalau turun kita naik, kalau naik kita turun. Coba ayo dulu ya, Mbak. Ya. Oke, tanya dilurkan dulu. Ya. Kebalikannya ya. Kebalikan ya. Nanti kalau yang salah kita kasih reward apa ini? Mau dikasih reward apa? Beli makan, nanti beli saya makan. Oke. Nanti sedih. Terakhir, ditraktir aja ya teman-temannya ya. Oke. siap. Tanya dilurkan dulu. Kita tinggal turun naik. Ya udah, turun naik naik. Spol. Coba lagi ya, coba lagi ya. Oke, Turun nak. turun naik turun. Spol. Tapi. Pal. Kita coba sekali lagi ya. Agak lebih cepat. Gak usah dipol-pol sampai bawah, beneran nggak? Kita tinggal turun naik naik. Bos. Oke, kita coba sekali lagi. Kita fokus ya. Apa gini terus? Kita tinggal naik, turun, naik, naik. Oke. Nah ya, udah agak rileks kan? Lumayan. Lumayan. Oh. Alhamdulillah. Oke, jadi kita tadi melaksanakan konseling kelompok. Apa tadi konseling kelompok? Adakah yang masih ingat? Gak apa-apa, dikit-dikit apa, gak apa-apa, nanti disambung-sambung. Apa tadi konseling kelompok? Suatu kegiatan yang memanfaatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok. Ada lagi?
Melalui interaksi antar pribadi. Melalui interaksi antar pribadi. Oke, ada lagi? Menceritakan masalah, mencari solusi. Oke, menceritakan masalah, mencari solusi. Ada lagi? Oke, benar sekali ya teman-teman. Konseling kelompok adalah suatu proses antar pribadi yang sangat dinamis yang terfokus pada pikiran dan juga perilaku atau tingkah laku, di mana ini didasari dan juga dibina dalam suatu kelompok untuk menciptakan penerimaan serta pemahaman diri menjadi lebih baik. Tadi kita membahas masalahnya siapa? Mengenai apa? Percintaan. Apa lebih tepatnya? Ditinggal Nah, oke. Planning Mbak Nahur tadi apa Mbak? Mengerjakan skripsi. Fokus pada skripsi terlebih dahulu, gitu ya? Oke. Saya rasa Mas Setia bawa HP, minta tolong dilihat jam berapa. Kayaknya waktunya kok udah selesai. Jam 11. Udah selesai ya? 30 menit. Oh ya, oke. Baik, konseling kelompok hari ini sudah selesai. Sebelumnya saya minta pada teman-teman untuk memberikan kesan terhadap konseling kelompok yang kita laksanakan hari ini. Bisa dari Mbak yang pakai jilbab merah dulu, kesannya? Kesannya bisa menambah wawasan dan bisa saling cerita sama teman-teman. Gitu, oke. Kesannya itu ternyata dalam urusan cinta tuh liku-likunya Ya. gitu-gitu. Oh, lika-liku gitu ya. Nggak selalu mulus gitu. Kalau Mbak Naharun mengenai masalahnya tadi, Saya berterima kasih pada teman-teman sampai ibu juga telah memberikan saran kepada saya. Untuk kedepannya saya akan melakukan saran dari teman-teman dan lebih fokus untuk mengerjakan skripsi karena orang tua saya lebih penting. oke, bagus sekali. Kalau Mas Amri? Bisa belajar dari permasalahannya Mbak Arul. Kalau cowok itu dia harus nyakitin cewek. Bagus sekali. Bisa jadi pengalaman ya Mas. Tolong besok kalau punya pacar jangan digitukan ya. Ya. Masih tuh kayaknya. Dia setia. Oh, Mas setia. Oke. Satu dan cukup saya. Oh gitu, Mbak Rere? Bisa menambah pengalaman apa nih, cerita-cerita. Mau cerita apa? Mbak Tiwi? Untuk pembelajaran kedepannya kan saya masih kecil ya Bu. Kan ini loh, biar nggak cita-citaan dulu. Oh gitu ya. Berarti fokus pada sekolah dulu Ya. gitu. Oke. Mbak Nova? Ya bisa menambah pengalaman tentang percintaan, bisa lebih ya hati-hati dalam percintaan Iya, juga, bagus. memilih-milih juga. Mas Tia? Kalau kesan saya sih ya sama seperti Mbak siapa? Mbak Tiwi? Mbak Tiwi. Kayak lebih fokus ke pendidikan dulu biar nanti kalau ada masalah kayak Mbak Arul itu kan bisa lebih fokus ke menyelesaikan kuliah dulu baru mikir ke percintaan dari judulnya. Oke, bagus sekali teman-teman. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa menambah pengalaman beneran ya buat kita. Ya semoga Mbak Narul juga bisa selesai skripsinya dalam waktu dekat ya. Amin. Oke. Teman-teman semua, tadi kan kita sudah mengucapkan ikrar. Jadi saya minta tolong kepada teman-teman semua untuk menepati ikrarnya, menepati janjinya, menepati sumpah bahwa teman-teman tidak akan tidak akan membocorkan rahasia ini kepada orang lain gitu maksudnya ya. Oke, selesai sudah. Apakah kita akan melaksanakan, mau nggak sih teman-teman kita ngadain konseling kelompok lagi? Belum kan bisa membahas masalah yang belum lain. tadi. Oke, kalau gitu tinggal dijadwalan aja nanti ya, Iya. didiskusikan lagi tanggal berapa, di mana gitu ya. Ya. Ya sudah, kalau begitu kita akhiri konseling kelompok ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, pengalaman, sharing-sharing, bisa menambah wawasan, bisa bermanfaat bagi orang lain dan minimal untuk diri kita sendiri, gitu ya. Ya, Saya mohon maaf apabila ada salah kata dari perbuatan maupun ucapan saya. Dimaafkan nggak nih? Dimaafkan. Oke, terima kasih kepada kalian semua. Hati-hati di jalan, naik sepeda motornya, nyetir mobilnya, hati-hati semuanya ya.
Hati-hati, alon-alon seperti pelakon gitu ya. Ya udah saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.